Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Jamil SHMH. Saya adalah dosen atau pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Sebagai seorang akademisi yang menggeluti hukum tata negara dan hukum administrasi negara, saya dipercaya untuk mengampuh berbagai mata kuliah yang berhubungan dengan hukum administrasi negara ataupun hukum tata negara. Di antaranya adalah hukum administrasi negara, hukum acara administrasi negara. Artinya saya memegang dua hukum yang berkaitan sekaligus, yaitu hukum material sekaligus hukum formilnya. Kadang saya juga diberi kepercayaan untuk mengampu hukum tata ruang, hukum partai politik, dan hukum pemilu. Ya. Nah, melalui video ini saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat PDD UKT PT. Dalam video ini izinkan saya menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh atau saya ajarkan kepada mahasiswa, yaitu hukum acara administrasi negara atau yang juga dikenal dengan nama lain hukum acara tata usaha negara. Sebagai hukum acara atau yang juga dikenal dengan hukum formil, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia berkelindan erat dengan hukum administrasi negara sebagai hukum materialnya. Oleh karena itu, sebelum menempuh hukum acara ini, mahasiswa wajib menempuh terlebih dahulu hukum administrasi negara. Kenapa demikian? Karena memang hukum acara ini dibuat sebagai prosedur dalam menegakkan hukum material. Tidak mungkin hukum acaranya diajarkan terlebih dahulu, sedangkan hukum materialnya tidak pernah diajarkan. Karena pada hakikatnya substansi hukumnya ada pada hukum material. Hukum acara tata usaha negara atau hukum acara administrasi negara ini memiliki bobot 3 SKS dengan 16 kali pertemuan. Namun di 16 kali pertemuan itu ada 2 pertemuan yang sifatnya assessment, yaitu UTS dan UAS. Nah, sedangkan 14 kali pertemuan yaitu pertemuan yang sifatnya delivery dan interaction. Dalam memberikan mata kuliah hukum acara administrasi negara ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery biasanya saya menggunakan cara memberikan pemaparan terlebih dahulu atas tema yang akan diajarkan dengan fasilitas PowerPoint yang sudah saya sediakan terlebih dahulu. Kemudian di tengah-tengah saya mengajar, di tengah-tengah saya memberikan paparan, saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk bertanya, menginterupsi, mengkritisi, ataupun memberikan pendapat lain. Meskipun itu di tengah-tengah saya memaparkan tema tersebut. Dan saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menginterupsinya. Itu dimaksudkan agar ada proses diskusi antara saya dengan mahasiswa sebagai upaya kita berkomunikasi aktif dalam bidang akademik atau berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua, sebagai salah satu
satu penggunaan metode interaksi, selain tadi saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menginterupsi, saya juga terkadang memberikan cara diskusi. Ya, diskusi itu bisa dilakukan dengan membagi grup. Ya, ada grup pro, ada grup kontra. Tentu ketika kemudian saya membaginya dalam dua kelompok itu, saya sudah memberikan tema masing-masing untuk diperdebatkan, untuk didiskusikan dengan perspektif yang sudah saya ajarkan kepada mahasiswa, baik yang kelompok kontra maupun kelompok yang pro. Selain tema metode diskusi, sebagai salah satu cara interaksi, saya terkadang juga bisa menggunakan sistem interaksi satu arah. Artinya tidak circle seperti itu atau dalam kelompok berhadap-hadapan atau diametral, tetapi dalam satu arah. Namun demikian, saya memberikan pancingan-pancingan persoalan untuk bisa didiskusikan oleh mahasiswa. Sedangkan assessment, selain ada assessment formal yaitu UTS dan UAS, saya pun juga terkadang memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa untuk bisa mengevaluasi kemampuan mahasiswa selama saya mengajar mata kuliah Hukum Acara Administrasi Negara. Dalam hukum tata usaha negara atau hukum acara administrasi negara ini ada beberapa tujuan sebetulnya yang ingin kami berikan atau kami capai kepada mahasiswa itu. Di antaranya adalah mahasiswa mampu memahami cara penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara itu sendiri kan sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat. Nah, ketika terjadi sengketa itu, bagaimana cara menyelesaikannya? Siapa pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan? Itu yang kemudian ingin kami berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu memahami kompetensi peradilan tata usaha negara. Tujuan dari memahami kompetensi ini agar mampu membedakan mana kewenangan hukum tata usaha negara, mana kewenangan hukum peradilan perdata, dan mana kompetensi peradilan pidana. Kemudian mahasiswa juga mengetahui prosedur beracara di pengadilan tata usaha negara. Tentu karena ini hukum acara sangat teknikal banget, sangat teknis, bagaimana dia mengetahui prosedur-prosedur teknikal dalam beracara di pengadilan tata usaha negara, sejak meregistrasikan perkara ya, sampai kemudian dalam proses persidangan itu betul-betul diperkenalkan kepada mahasiswa agar betul-betul paham tentang teknik-teknik beracara di pengadilan tata usaha negara. Selain itu, ada hal-hal yang teknis yang sangat penting juga, yaitu mahasiswa mampu membuat gugatan. Konsep gugatannya itu dibuat, sistematikanya bagaimana, dan bisa betul-betul bagus dalam mengkonsep atau membuat memori gugatan di pengadilan. Kira-kira itu tujuan dari hukum acara. Dan juga mahasiswa diperlukan atau bertujuan untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang harus ditempuh manakala di pengadilan tata usaha negara tingkat pertama umpama tidak terselesaikan perkara itu. Apakah masih ada upaya hukum lanjutan untuk kemudian memastikan bahwa keadilan dalam sengketa tata usaha negara itu sudah dapat diwujudkan atau diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara itu sendiri. Nah, berikut selanjutnya ini saya akan juga memperlihatkan bagaimana saya mengajar di kelas ya, sebagai bahan salah satu syarat juga dalam sertifikasi dosen ini akan kami tunjukkan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam melakukan pelajaran atau pengajaran terhadap mahasiswa itu sendiri. Silahkan dapat disaksikan dan kami ucapkan selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya kemudian menjelaskan tentang konsep kekuasaan kehakiman, kemudian pengadilan tata usaha negara itu masuk di dalamnya, maka itu berkaitan dengan kewenangan dari pengadilan tata usaha itu sendiri, ya. Maka di sini kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan tata usaha negara. Nah, nih pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di ibu kota kabupaten. Jadi begini, pengadilan tata usaha negara itu ada tingkatannya. Tingkat di kabupaten itu namanya pengadilan tata usaha negara. Tingkat provinsi itu namanya pengadilan tinggi tata usaha negara. Meskipun konsep ini belum terrealisasi secara penuh, banyak sebetulnya kabupaten-kabupaten yang belum memiliki pengadilan tata usaha negara. Jawa Timur saja itu hanya adanya di Surabaya sama Sidoarjo, ya. Di Sidoarjo Juanda itu sama di Ketintang sini itu pengadilan tinggi tata usaha negaranya, ya. Nah, nanti pusatnya semuanya ke Mahkamah Agung, gitu loh. Karena kenapa? Ada semacam upaya hukum lanjutan. Orang yang tidak puas di pengadilan tata usaha negara bisa banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara perkara itu belum terselesaikan antara kedua belah pihak. Salah satu pihak yang kalah itu juga bisa naik kasasi ke Mahkamah Agung, dan di Mahkamah Agung ini puncaknya. Gak bisa kemudian nggak ada lagi. Bagaimana kalau Mahkamah Agung itu tetap memberikan putusan yang tidak adil? Ada sebetulnya peninjauan kembali. Kalau peninjauan kembali tidak adil, ya nggak bisa langsung lanjut. Perkara itu harus ada akhirnya. Litis perere overtime. Sebuah perkara itu harus ada akhirnya. Itu asas prinsip ada di litis perere overtime. Sebuah perkara itu harus ada akhirnya. Maka berpuncak di Mahkamah Agung, ya. Coba. Nah, oleh karena itu kita harus tahu. Nah, ini kompetensi dari pengadilan tata usaha negara itu ada dua kompetensi, ya. Ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Kalau yang kompetensi absolut, nanti bisa langsung nanya, ya, bisa nyela keterangan saya. Kalau Anda nanti ada hal-hal yang menurut yang mau langsung ditanyakan, langsung aja nggak apa-apa, nyata ya. Nah, kalau kompetensi absolut ini berkaitan dengan per objek perkara. Saya ulang, kalau kompetensi absolut ini berkaitan dengan objek perkara. Tadi objek perkara itu apa? Surat keputusan atau tindakan faktual. Kalau objek perkaranya itu berkaitan dengan surat keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, maka kompetensi absolutnya miliknya pengadilan tata usaha negara. Kalau kompetensi relatif itu terkait dengan tempat keberadaan pengadilan tata usaha negara dan keberadaan para pihak yang bersengketa. Ini mau diadili di pengadilan tata usaha negara mana? Tata usaha negara di Surabaya ataukah tata usaha negara di kabupaten lain? Gitu deh. Berkaitan dengan lokus dilektinya perkara, suatu perkara, lokus tempat, ya. Atau berkaitan dengan struktur pengadilan itu sendiri. Apakah ini miliknya pengadilan tata usaha negara tingkat pertama atau
Meskipun DPRD sekarang putusan MK yang baru itu dikumpulkan di mana? Rezim kepala daerah. Jadi nanti DPRD itu kumpul di pemilihan gubernur bupati, sudah tidak lagi ke DPD maupun DPRD. Itu nanti ya desain dari putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir. Oke, kembali kepada wewenang atau kompetensi itu yang relatif ya. Di pemilu itu di pengadilan tingkat pertama tentunya. Kalau ada sengketa proses, pembawanya bukan tingkat pertama, tapi pengadilan tinggi tata usaha negara. Itu berkaitan dengan kompetensi relatif. Bisa membedakan apa kompetensi absolut dan apa kompetensi relatif pengadilan itu. Bisa membedakan? Bisa membedakan? Nah, jadi saya ciri-cirinya lagi, saya dalami lagi ciri-cirinya. Kompetensi absolut itu juga berkaitan dengan disparitas kewenangan pengadilan antara pengadilan perdata dengan kalau pidana kan jauh banget ya. Kalau pidana ada polisi, jaksa, kemudian pengadilan bisa beda ya. Yang kadang itu berkaitan itu perdata. Apalagi ada objek tindakan faktual yang dulunya sebetulnya KPN, sekarang diambil betul. Itu biasanya yang kemudian menjadi kabur ya kompetensi absolutnya. Tetapi yang saya contohkan tadi katakanlah tentang perceraian, itu kan jelas KPN karena itu berkaitan dengan keperdataan. Kalau soal tanah, kompetensinya siapa? Sengketa tanah. Tuh, ada nggak yang KPN? Nah itu. Kalau soal tanah bagaimana? Kalau yang digugat itu keputusan yang dikeluarkan BPN, ya, Badan Pertanahan Nasional, ya, maka itu menjadi kompetensi absolutnya pengadilan tata usaha negara. Tetapi kalau sengketa itu tidak berkaitan dengan BPN, tetapi soal perebutan hak masing-masing, ya, perebutan hak masing-masing, maka itu bisa dibawa ke pengadilan negeri. Itu adalah sengketa hak keperdataan. Itu kan? Ya. Sehingga beda absolut kompetensi absolutnya masing-masing. Masih bingung? Oh, kayaknya paham ya? Ya. Kecuali memang itu berkaitan dengan relatif. Kalau kompetensi relatif kan dia tempat atau struktur, ya, tempat atau struktur. Tetapi tempat kalau berkaitan dengan tempat, mengingat pengadilan itu tidak tersebar di semua kabupaten sekarang, ya, maka agak ini juga agak bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit juga menetapkannya. Katakanlah orang Sumeneb, katakanlah ya, orang Sumeneb sengketa tata usaha negara di Sumeneb nggak ada, maka harus dibawa ke Surabaya. Padahal Surabaya itu kompetensinya sengketa itu yang ada di Surabaya, kan sebetulnya begitu. Nah, inilah sebetulnya ada semacam ini kan, ada semacam ketidakseriusan pemerintah itu sebetulnya dalam memberikan fasilitas keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kenapa saya bilang ada ketidakseriusan? Karena yang desain awalnya menyebar di seluruh kabupaten kota ternyata belum serius dibikin pengadilan tata usaha negara. Kalah paling dengan pengadilan kepemiluan
dugaan saya itu adalah karena ini sengketa antara negara dengan rakyat. Negara itu tidak ingin diadili gitu loh. Sedangkan yang bikin pengadilan itu adalah negara. Makanya dia tidak serius di dalam memfasilitasi rakyatnya, memfasilitasi masyarakat dalam memberikan penyelesaian atas sengketa antar negara dengan masyarakat. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan ya? Oke. Sudah ya? Baik. Oke, kira-kira itu pertemuan pada hari ini. Ke depan bisa kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Pesan saya, Anda jangan bosan-bosan untuk membaca. Tetapi membaca saja tidak cukup sebetulnya, baca buku, baca artikel tidak cukup. Harus diimbangi dengan diskusi. Kalau kalian lagi nongkrong di warung kopi, cari partner kopi yang akan mungkin gitu loh. Cari partner kopi yang sekiranya bisa diajak diskusi, sehingga update pengetahuan khususnya tentang hukum administrasi negara terus bisa kalian gali. Dan disitulah letak kalian sebagai petugas akademik. Mahasiswa kan petugas akademik. Kenapa petugas? Karena kalian masih dibiayai orang tua. Berarti ditugaskan orang tua untuk menjadi pencari ilmu. Tolak ilmu. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.